Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Uma dengan NIM 23070190067. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran Think, Talk, Write atau sering disingkat dengan TTW. Langsung saja, yang pertama adalah pengertiannya. Model pembelajaran Think, Talk, Write atau sering disingkat dengan TTW pertama kali diperkenalkan oleh Winker dan Laughlin pada tahun 1996. Model pembelajaran ini pada dasarnya mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, dan kemudian menuliskan hasil yang didapat selama pembelajaran. Model pembelajaran TTW ini merupakan aktivitas berpikir siswa dalam membaca suatu teks dan dapat menyimpulkan apa yang akan didiskusikan. Talk adalah aktivitas berbicara siswa dengan teman kelompoknya untuk membahas apa yang akan dibahas bersama-sama. Write adalah aktivitas menulis. Siswa akan menulis dan mengkonstruksikan idenya karena setelah berdiskusi dan berdialog antar teman, kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Metode ini termasuk ke dalam pendekatan cooperative learning. Karena aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk kelompok kecil, pembelajaran kooperatif bertujuan memberikan peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu pandangan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa, belajar secara bekerja sama dan merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. Nah, apa sih manfaatnya dari model pembelajaran Think, Talk, Write? Yang pertama adalah model pembelajaran berbasis komunikasi dengan TTW dapat membantu siswa dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri sehingga pemahaman konsep siswa dapat menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, model pembelajaran berbasis komunikasi dengan TTW ini dapat melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusinya ke bentuk tulisan secara sistematis, sehingga siswa akan lebih memahami materi yang membantu siswa untuk mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Nah, model pembelajaran ini sangat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran karena siswa dituntut lebih aktif dan melaksanakan 3 aktivitas, yaitu think atau berpikir, talk atau berbicara, dan write yaitu menulis. Sehingga hal hal ini tadi itu think, talk, dan write itu dapat membantu memahami materi yang diajarkan oleh guru. Untuk contoh langkah-langkahnya, saya mengambil menurut Siswanto dari Arini, dan Arini langkah-langkah dari TTW yaitu yang pertama, kita bisa membagi lembar kerja atau LKS yang berisi masalah yang harus diselesaikan oleh siswa. Jika diperlukan, berikan sedikit petunjuk. Lalu, siswa membaca masalah yang ada dalam LKS, lalu membaca catatan kecil secara individu tentang apa yang mereka ketahui dalam masalah yang ada. Ketika peserta didik membaca catatan kecil inilah akan membantu proses berpikir mereka. Setelah itu, siswa berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada secara individual. Kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat membedakan atau menyatukan ide-ide yang terdapat dalam bacaan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasanya sendiri. Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk membahas isi catatan yang dibuat dari penyelesaian masalah yang dikerjakan secara individu tadi. Ini menerapkan talk karena kita akan berdiskusi dengan teman yang lain. Dalam kegiatan ini, mereka menggunakan bahasa-bahasa dan kata-kata yang mereka pahami untuk menyampaikan ide-ide yang dihasilkan dalam diskusi. Metode TTW ini akan lebih efektif jika terdiri dari 2-6 siswa yang bekerja dalam menjelaskan atau meringkas dan merefleksikan materinya. Nah, dari hasil diskusi tadi, siswa secara individu merumuskan pengetahuan berupa jawaban atas soal yang berisi landasan, keterkaitan konsep, metode, solusi dalam bentuk tulisan atau write dengan bahasanya sendiri. Pada tulisan itu, siswa menghubungkan ide-ide yang telah diperolehnya melalui diskusi tadi.
Lalu selanjutnya perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompok, sedangkan kelompok lain diminta memberikan tanggapan. Kegiatan yang terakhir yaitu pembelajaran membuat refleksi dan kesimpulan atas materi yang dipelajari. Selain itu, siswa diwajibkan untuk menerapkan materi yang diperoleh dalam cerita yang ditulis. Selanjutnya yaitu kelebihan. Apa sih kelebihan dari model pembelajaran TTW? Yang pertama, mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam memahami materi ajar. Yang kedua, memberikan soal atau open-ended dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang ketiga ada dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Yang keempat, membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, bahkan dengan diri mereka sendiri. Karena kita harus mengolah ide-ide tadi gitu. Untuk yang terakhir ada kekurangan dari model pembelajaran TTW. Yang pertama, ketika siswa bekerja dalam kelompok, itu akan mudah kehilangan kemampuannya dan kepercayaannya karena didominasi oleh siswa yang lebih mampu. Yang kedua, kecuali soal open-ended tersebut dapat memotivasi siswa dimungkinkan lebih sibuk. Guru harus benar-benar menyiapkan semua media dan dengan matang agar dalam menerapkan strategi think, talk, write tidak mengalami kesulitan. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.